cita-cita mulia kita Cepat menjadikan tercapai, pesantren ya. ya menjadi pusat ekonomi. Kemudian di tengah-tengah ada dua, ada jamaah torekoh yang ini non pesantren, sudah menjadi masyarakat biasa. Ini Iya. pun juga menjadi sasaran pemberdayaan ekonomi kita. Oh, boleh juga itu, Pak, ya? Boleh, ya. Jadi kelompok-kelompok strategis, Mhm, ya kelompok-kelompok masyarakat lah. mhm. Itu juga Komunitas ya, Pak, ya? komunitas, ya, ini juga menjadi sasaran kita. Prinsip bahwa sekarang siapapun, kemudian dimanapun, dalam posisi apapun, saya kira sekarang sudah, ayo kita bersama-sama, bareng-bareng untuk membangun bangsa ini. Oke, sahabat podcast Andrea, tadi kan kita sudah dengerin nih, dan ini kayaknya semakin seru ya, karena ternyata koperasi Jatman ini juga cakupannya sangat luas. Iya. Jadi tujuan utamanya adalah mengumpulkan suatu kebaikan secara nasional deh gitu Iya, kan. betul, Iya kan ya, betul. Pak ya. Iya, Intinya begitu ya, Pak ya. iya, Jadi iya, dan iya, itu iya. melalui suatu, kalau menurut saya, sistem baru gitu, bahwa Iya, santrinya harus lemah lembut, iya, harus baik, menyebarnya dengan baik gitu iya, ya, Pak ya, iya, iya, dengan iya, santun, iya, dengan baik-baik, sehingga pada akhirnya ada satu titik banyak orang yang tertarik untuk ikut membantu merealisasikan tujuan mulia ini. Nah, sekarang yang Mm-mm. jadi pertanyaan saya nih, Mm-mm. Pak, Mm-mm. bolehkah Mm-mm. kan tadi banyak tuh Iya, kerjasama-kerjasama, iya, tapi kan iya, saya iya, iya, dengarnya hanya kebanyakan iya, kementerian, terus iya, udah iya. gitu yang berkaitan sama PNS, boleh Iya, nggak misalnya ada stakeholder, even swasta gitu yang iya, mau iya, ikutan, iya. misalnya ada perusahaan apa deh, Mm-mm. komputer mau ngajarin IT nih Iya, gitu iya, kan, iya, atau misalnya ada kayak saya misalnya desainer, saya mau nyumbang creativity gitu iya, yang bisa nantinya bisa di ini, apakah iya, boleh dan iya. gimana tuh Pak cara Kita ikutannya? sangat terbuka, Mbak Mhm. Andrea, untuk menerima kerjasama dengan stakeholder lain ya. Iya, Seperti yang sedang kita rintis ini, iya. Orekamat itu juga kita bekerja sama dengan vendor-vendor besar ya, baik vendor Oh, besar sudah maupun mulai kecil ya, berarti sudah ya Pak mulai. ya? Wow, Jadi hebat. kita akan melakukan kerjasama triple helix lah Mhm. antara koperasi, Iya. kemudian stakeholder dan swasta ya, Wah, that's pemerintah, wonderful swasta. ya. Kemudian karena apa? Karena kebaikan itu harus diusahakan, harus diperjuangkan ya. Tidak Ya, mungkin oke. kita mengimplementasikan kebaikan itu hanya dengan diam saja, nggak bisa ya. Harus jemput Tentu bola. harus harus jemput bola, Bener, itu saya harus ada setuju banget sesuatu tuh. yang bersifat Mhm. action ya, yang Iya, bersifat betul. nyata. Mhm. Inilah kebaikan yang selama ini kita impikan. Tetapi yang jelas bahwa kami hadir, mereka ini hadir di tengah-tengah masyarakat global yang kadang-kadang kita kehilangan identitas sebagai bangsa, sebagai warga kabupaten, ya, Mhm. warga provinsi dan warga negara Indonesia. Iya, Ayo kita kembali lagi merajut tali persaudaraan, persaudaraan yang kuat karena ya. dulu pernah sebelum penjajahan itu sebenarnya para saudara-saudara kita sudah sering membuat persyarikatan ya, syarikat dagang, Iya. itu ada Oh, gitu Nahdlatul ya. Tujar ya. Mhm. Nahdlatul Tujar itu ya Apa itu? ikatan perdagangan. Tapi Oh, ini kayak serikat kayak serikat serikat perdagangan perdagangan. gitu Tapi ya. ini sebagai bentuk antitesis terhadap VOC yang mereka menguasai perdagangan Mhm. besar. Bangsa Indonesia ini mengikat, Mencoba ya. mengikat, ya juga mendirikan koperasi, kemudian tadi punya perserikatan perdagangan. Saya kira itu era penjajahan. Kemudian di era sekarang, saya kira kalau seluruh kekuatan bangsa ini bersatu ya melalui kekuatan koperasi, kekuatan-kekuatan yang diciptakan oleh kita sendiri, Iya. saya kira juga kita kuat juga menghadapi gempuran dari
berbagai Luar, negara iya ya, karena berbagai sekarang kan negara, sudah betul. eranya era borderless ya, sudah Iya, udah tidak ada nggak ada perbatasan ya. perbatasan Ini dan siapa harus yang kita iya, harus ya mesti kita harus kreatif ya, Pak, kuat, ya, harus kreatif tadi, Iya, menjawab tantangan zaman. Sekarang seperti yang saya sampaikan, halal akil itu adalah oke. arifan bizamani. Jadi orang yang rasional adalah orang yang memahami tentang perkembangan zaman. Ini Perkembangan zaman. seperti itu tantangannya. Bagaimana tentu kerjasama dengan swasta ya, Mhm, sangat kami terima dengan senang hati. mhm. Prinsipnya adalah ayo kita melakukan pemberdayaan terhadap seluruh warga bangsa kita ini. Bagaimana menghadirkan agama ya secara kafah, secara menyeluruh, tapi dalam konsep yang sangat menyayangi dalam Penuh cinta koridor kasih, ya. penuh cinta kasih, saling menyayangi, saling menghormati. Intinya seperti itu. Jadi ada khususnya untuk penguatan ekonomi itu. Ekonomi, ya. Nah, Pak, kan kalau semua hal-hal yang baik itu pasti ada tantangannya gitu ya. Tantangan, ya Ini kalau dari pasti ya. awal Iya, sampai nanti melihat ke depan gitu ya, iya, apa sih kira-kira ada obstacle yang apa ya bisa dibilang primer gitu ya, iya, yang iya, mengganggu iya, iya, iya. sekali itu apa Pak kalau menurut Bapak Ya, pertama ya dalam untuk bisa perkembangannya? mencapai sebuah gerakan ekonomi melalui koperasi yang ideal itu Iya. memang kita sudah memetakan tantangannya. Mhm. Satu, mesti kita harus punya skill ya, SDM, sumber daya manusia kita ini masih Iya. terbatas di Jatman. Iya. Kalau yang ahli tadi, ahli agama ya Mhm. udah nggak Itu udah kurang-kurang tuh. iya itu udah Iya, banyak udah banget banyak gitu ya, sekali. iya. Tapi bagaimana yang ahli ekonomi, Iya. spesifikasinya adalah Mhm, ahli tata kelola koperasi. Oleh karena itu juga kami mengundang ya para mhm. ahli untuk bareng-bareng ayo ikut di tempat kami, kemudian menata ya, karena ini nanti memang orientasinya adalah untuk pemberdayaan umat. Jadi Di ini samping manajemennya cukup terbuka ya kalau terbuka, saya bilang ya, iya ya. betul ya, Pak, ya? Saya memang kelola Mhm. secara terbuka, termasuk pada aspek transparansi keuangannya ya, Iya. karena belajar biasanya dari koperasi-koperasi persyarikatan seperti ini nih, Mhm. trouble-nya biasanya pada aspek Keterbukaan. keterbukaan. Nah, Saya baru mau bilang tuh kalau yang iya, karena konservatif sekarang itu ya eranya heeh, seperti suka nggak ini, jalan kemudian saya jadi. juga pengalaman mengelola pemerintahan, Iya. makin ini menjadi modal bahwa transparansi keuangan itu menjadi kata kunci kita, trust itu kita dapatkan dari situ. Ya kan. Kemudian di samping kita menghadapi persoalan masalah sumber daya manusia ya, jadi kita juga menyamakan persepsi itu juga bukan pekerjaan yang mudah ya, agar Iya. orang ini tertarik, ikut kontribusi, ikut membesarkan. Ini menjadi tantangan. Kemudian yang paling penting lagi adalah tadi, bagaimana ini agar di setiap ya minimal kabupaten ya di Iya. Indonesia ini Mhm. mulai terbentuk. Ini kita masih sosialisasi di tingkat provinsi ya. Provinsi. Kemarin kita ke Lampung, nanti minggu depan kita ke Bengkulu, terus Mhm. nanti ke Palembang sampai Medan, kemudian Aceh, Waduh, Sumatera Bapak udah mulai selesai ya. roadshow nih. Nanti habis itu kita akan ke Kalimantan, Iya. Kalimantan selesai, Heeh. Sulawesi, Sulawesi, kemudian Papua. Papua. Ya, ini Wow. semua biar tadi bahwa struktur dari Jatman ini ada di seluruh Indonesia, maka koperasi ini akan mengikuti struktur yang ada di Jatman. Jadi di Jatman itu strukturnya ada pusat ya, Mhm. namanya Aliyah Idaroh Aliyah. Kemudian ada tingkat wilayah atau provinsi namanya Idaroh Wusto, kemudian ada tingkat cabang. Nah, cabang itu kabupaten. Cabang kabupaten itu namanya adalah Idaroh Subiyah. Ya. Subiyah, tingkat cabang ini yang nanti akan kita kelola dengan baik. Tapi saya kira hal besar itu juga dimulai dari hal kecil lah. Ini kita Iya, memulai dari yang kecil-kecil dulu. Ya, insya iya. Allah nanti pada Lama-lama jadi saatnya akan besar menjadi ya dan kekuatan ekonomi besar mhm. yang merepresentasikan dari kemandirian umat. Ya, contoh, kemarin kita ada persoalan di Lampung ini kalau musim panen ketela, ya kan, Iya. harga ketela drop, Oh, jatuh. karena banyaknya Karena produksi ya, overstock, mhm, ya kan, ini kan overstock, hukum pasar. Demand-nya lebih banyak daripada supply-nya lebih mhm, banyak daripada daripada demand demand. ya.
Oleh karena itu, bagaimana supply ini bisa kita kelola dengan baik sehingga bisa menjaga stabilitas demand-nya. Ini juga menjadi diskusi kita yang menarik dengan para ahli di Lampung kemarin, supaya siapa petani singkong tersebut? Mereka adalah mayoritas anggota Jatman, anggota Oh, oke. koperasi. Ini menjadi tantangan. Ya. Jadi tantangan. Ya, kemudian beras, ya, rame-rame menanam beras itu hampir seluruh petani-petani kita itu kebanyakan adalah pengikut-pengikut Torekoh ya. Ini jamaah dari Torekoh yang tentu akibat kebijakan pemerintah ya, yang kadang-kadang dirasa oh ini di tengah-tengah panen raya kok impor itu kan. Nah, ini bagaimana kita menjaga mereka. Ini tentu ya, mensikapinya tentu harus bekerja sama dengan seluruh pihak. Ini tantangan kita ya, butuh waktu, kemudian butuh tadi kreativitas ya karena eranya. Kemudian juga saya ingin agar anak-anak milenial ini juga peduli karena dengan sumbangsih kawan-kawan anak-anak milenial ini kita akan semakin lebih dikenal, bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk bisa mendapatkan masukan yang konstruktif, ya. Kemudian jaringan yang kita perlukan sehingga misi besar kita ini bisa tercapai. Misi besarnya kan orang ini ibadahnya kuat, baik, tapi sisi ekonominya juga baik. Jadi tidak menggantungkan hidup orang lain, syukur-syukur bisa punya nilai lebih, bisa memberi pada orang lain. Betul. Karena tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Kira-kira begitu, Pak Andrea. Ya, itu bagus banget ya, Pak. Jadi saya tarik sedikit benang merah bahwa mungkin nanti ke depannya anak-anak milenial ini kan pendekatannya harus seperti tadi tuh dengan kelembutan apa. Jadi nanti ada mutualisme simbiosis nih antara pesantren yang agamanya bagus sekali dengan anak-anak milenial, katakanlah yang kreatif gitu, yang ini belajar agama, yang ini belajar sehingga mereka jadi satu kesatuan kan, Pak. Itu juga hebat ya, Pak ya, kalau bisa tercapai seperti itu. Jadi ya pesantren itu adalah intuisi ya, institusi yang memang bertanggung jawab terhadap tadi bagaimana menghadirkan agama ya secara kafah, secara menyeluruh, tapi dalam konsep yang sangat menyayangi dalam koridor penuh cinta kasih, saling menyayangi, saling menghormati. Itu ajaran seperti itulah yang perlu dibumikan terus ya, menjadi sesuatu yang perlu ya digaungkan kemana-mana di setiap kesempatan, sehingga kalau selama ini ada kesan ya bahwa agama ini identik dengan kekerasan ya, maka ini ya harus dilawan dengan nyata bahwa ternyata esensi dari kita beragama adalah lemah lembut ya kan, kasih sayang, saling menghargai, saling mencintai. Kemudian yang paling penting adalah bertanggung jawab terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ini kan esensi beragama secara mainstream ya di negara kita ini. Jadi memang pada akhirnya balik lagi kepada fundamental agama yang baik dengan dukungan tadi itu mungkin ada perekonomian kreatif sehingga terbentuk generasi-generasi baru yang benar-benar siap menghadapi globalisasi ini ya Pak ya. Wah, itu sebuah cita-cita yang eranya mulia. Walaupun eranya global tapi tetap kita punya identitas lokal ya kan. Berdasarkan basis agama yang kuat. Sehingga ya harmonisasi itu bisa kita wujudkan. Dan kalau saya rasa kalau sistemnya seperti ini pasti akan banyak yang tertarik karena penyajian maksudnya pengajarannya itu sudah agak berbeda walaupun sama sama isinya tapi cara penyampaiannya kan berbeda, jadi akan banyak yang tertarik. Wah Pak, terima kasih banyak. Sebelum closing satu statement dari Bapak untuk sahabat podcast Andrea di masa sulit pandemi ini, Pak. Ya, kepada seluruh sahabat podcast Andrea, saya berharap ayo kita bersama-sama bersabar, tapi tetap berkreatif ya sesuai dengan keahlian kita masing-masing, dan jangan lupa bahwa di setiap musibah pasti nanti ada hikmah, di setiap ada kesulitan pasti ada 1000 kemudahan. Ya, kita husnudon, kita berbaik sangka bahwa insya Allah sebentar lagi pandemi akan berlalu, badai pasti berlalu,
kemudian kita akan normal kembali, tentu dengan suasana yang lebih baik, dan semuanya memang butuh ikhtiar, butuh usaha, butuh kerjasama, dan diiringi dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Demikianlah sobat podcast Andrea, bincang-bincang kita yang seru sekali dengan Bapak Bupati Pekalongan, Haji Asip Qobihi. Terima kasih sekali lagi Sama-sama, untuk Mbak Indria. waktunya. Ya, selamat Semoga sukses. nanti ini kalau Bapak berkenan Ya. ke depannya kalau Bapak roadshow atau apa-apa Ya. kita bisa, Oh, bisa. Saya update ajak. lagi Ya, ya, ya. Siap, update siap, gitu siap. kan. Jadi Ya. misalnya bisa lebih tahu perkembangannya Ya. untuk terus diinformasikan kepada milenial yang Ya. menonton. Oke, baiklah sahabat podcast Andrea, sampai ketemu lagi di konten-konten yang lebih menarik dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pakai lagi Pak maskernya. Oh, iya.